Satu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah on cam. Untuk Kak Farah, mungkin kita langsung lanjut aja untuk materi mini kelas kita sore hari ini. Kepada Kak Farah, dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk Mas Dafa. Selamat sore semuanya. Di sini saya Farah sebagai accounting spesialis. Untuk topik sore ini yang kita bawakan adalah trik menyusun laporan keuangan jadi ringan. Nah, jadi di sini kita bukan seperti demo, tapi di sini kita lebih menemukan kira-kira gimana ya caranya untuk pakai accounting ini jadi lebih simpel dan mudah untuk dipahami gitu. Nah, mungkin sebelumnya saya boleh untuk izin share screen. Oke, ini udah ada tampilannya untuk OCR accounting. Untuk teman-teman, untuk tampilan OCR accountingnya sudah terlihat. Mungkin dari Mas Dava boleh cross check untuk tampilan accountingnya sudah terlihat, Mas? Sudah aman, Kak. Oke, Boleh dilanjut. Terima oke, kasih. thank you. Nah, ini untuk tampilan daripada OCR accounting. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan kalau untuk menyusun laporan keuangan itu sebenarnya mudah saja. Nah, yang pertama gimana sih cara kita ngerekap dari transaksi penjualannya, transaksi pembelian, kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan pencatatan terkait pengeluaran-pengeluaran yang rutin. Nah, sebenarnya dari tiga itu saja poin utama itu sebenarnya sudah bisa menghasilkan laporan keuangan yang baik. Ya, karena kalau untuk dari sisi penjurnalannya, kalau bukan dari transaksi pengeluaran yang di luar daripada operasional, itu biasanya semuanya sudah otomatis. Nah, di sini mungkin kita boleh, eh, saya contohkan ya, satu, bagaimana sih kira-kira salah satu contoh triknya. Misalnya kita mau handle transaksi yang penjualan. Nah, di sini untuk transaksi penjualan itu biasanya mungkin tidak semua merchant ya untuk penjualan di hari ini itu pelunasannya di hari yang sama. Nah, artinya setiap toko itu penjualnya beda-beda. Ada yang biasanya mungkin di hari ini ada penjualan, nah di hari ini juga harus selesai, tapi ada kalanya juga di toko yang berbeda hari ini penjualan, tapi pembayarannya bukan di hari ini, bisa beberapa hari kemudian gitu. Nah, jadi untuk tipe yang seperti itu kita bisa klasifikasikan nih, bedainnya di mana sih? Kalau untuk rekapan dari penjualan itu kita kan sudah otomatis ya dari mesin kasir pos. Jadi nanti inputannya itu pasti, outputnya itu pasti akan muncul di sini. Nah, jadi nanti kakak-kakak boleh cek untuk semua transaksi itu daripada penjualannya bisa dari menu penjualan ini, baik itu yang di toko ataupun marketplace. Nah, cara untuk kita manage kira-kira mungkin bagi yang baru pakai accounting jadi belum tahu kira-kira gimana sih cara kita bisa tahu mana sih ini kumpulan yang sudah lunas dan belum lunas. Nah, itu biasanya kita boleh berdasarkan dari menu piutang langsung atau mungkin kita mau detect dari sini. Itu juga bisa. Caranya gimana? Kita caranya dari klik jumlah, kemudian pilih yang dilunasi. Nah, jadi nanti yang ditampilkan adalah memang transaksi-transaksi yang sudah lunas. Nah, kalau kita pilih yang belum dilunasi, itu berarti adalah transaksi yang memang sama sekali belum ada untuk pembayarannya. Nah, jadi di sini bisa dilihat nih untuk statusnya sudah terposting, untuk post payment atau cara pembayaran dia belum terposting karena dia belum lunas. Nah, kalau yang parsial gimana? Kalau yang parsial ini artinya mungkin ketika kita terjadi penjualan, mungkin ada di mesin kasir, mungkin ada DP-nya dulu nih, mungkin ada DP 100.000 atau berapa DP di awal. Nah, jadi kan akan mengurangi jumlah hutangnya si customer nanti. Nah, itu dia akan masuk ke bagian yang parsial. Nah, untuk setiap yang sudah lunas, yang belum bayar ataupun yang baru sebagian bayar, itu untuk lebih rincinya lagi bisa dilihat dari menu piutang. Jadi nanti kakak-kakak kalau mau cek piutang, nah itu bisa dilihat dari sini pelanggannya siapa, nomor transaksinya berapa, kemudian yang mana, tanggal berapa. Nah, kemudian nanti kalau misalnya mau lakukan pelunasan, kita ada dua cara.
Mungkin boleh kita copy aja nomor transaksinya, kemudian kita copy ke back office di penjualan. Atau mungkin lebih cepatnya lagi adalah kita triknya pakai aksi, kemudian pilih terima. Nah, jadi nanti kita akan langsung otomatis diarahkan ke sales ordernya lagi. Di sini nanti kakak tinggal scroll ke bawah, kemudian pilih nih pembayarannya. Nah, tanggal pembayaran, kalau misalnya mungkin baru dibayarnya kemarin, nah tapi baru dibuat penerimaannya hari ini. Nah, itu boleh di backdate aja kalau memang uang masuknya kemarin. Tapi kalau misalnya uang masuknya di hari ini, ya ini kita isikan di hari yang sama. Kalau untuk cara pembayaran, kita boleh pilih untuk cara pembayarannya terserah pakainya pakai apa, boleh cash dan lain-lain. Nah, ini contohnya saya pilih cash, kemudian untuk mata uang rupiah totalnya 150.000 dan disimpan gitu. Nah, kemudian nanti kalau sudah diselesaikan untuk invoice-nya, itu boleh aja diselesaikan juga di sini status daripada invoice supaya nanti dari sisi eh, di butuh diproses ini sudah tidak ada lagi. Dia sudah berpindah ke bagian yang selesai. Jadi akan mengurangi daripada list yang harus diproses gitu. Nah, untuk piutang tadi itu gimana Kak? Kalau kita sudah lunasi, apakah dia sudah otomatis terjurnal? Jawabannya iya, dia sudah otomatis terjurnal. Nah ini, nah mungkin kakak-kakak bingung nih. Nah ini kan jurnalnya campur ya, ada yang pembelian. Sementara tadi kita baru bayar pelunasan piutang. Nah itu nanti kakak tinggal copy aja nomor transaksinya. Jadi kita biasanya mudahnya kopikan nomor invoice-nya, kemudian di copy di sini. Nah, jadi nanti kakak-kakak bisa lihat, oh iya atas transaksi yang ini, nah inilah pelunasannya yang di atas gitu. Jadi nanti kakak-kakak nggak perlu sulit lagi untuk mencari satu-satu ya. Nah, karena mungkin kumpulan dari jurnal umum itu ada kumpulan banyak jurnal ya selain daripada jurnal penjualan, ada pembelian dan lain-lain. Nah, jadi nanti biar mudahnya, kopikan aja nomor transaksi invoice-nya, kemudian di copy di sini. Jadi kita bisa tahu mana jurnal penjualannya, mana jurnal penerimaan dari uangnya tersebut gitu. Nah, berlaku juga nih kalau untuk yang mungkin baru sebagian bayar. Nah, mungkin kalau dari mesin kasir itu biasanya kita boleh ada menu hutang untuk cara pembayaran. Mungkin ada yang customernya yang seperti toko yang kedua yang saya sebutkan tadi di awal. Mungkin dia pelunasannya tidak di hari yang sama. Artinya mungkin pelunasannya bisa jadi seminggu kemudian. Itu nanti, nah itu nanti kakak tinggal klik aksi aja. Sorry, dari menu pos tadi kalau sudah dipilih cara pembayaran hutang. Nanti kalau dari sisi akunting tinggal di bagian piutang dicek, dilihat di sebagian, pasti nanti akan masuk di sini nama pelanggannya misalnya Melina. Nah, ini kakak tinggal pilih aja aksi, kemudian terima. Nah, misalnya di pos itu udah dimasukkan nih pembayaran awalnya DP-nya, misalnya DP-nya 10.000 dulu nih. Nah, hari ini itu mau langsung dilunasi semuanya. Nah, itu kakak-kakak cukup klik pembayaran, kemudian pilih cara bayarnya dan disimpan. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah seperti ini, tinggal di pengaturan lagi, kita klik sekali lagi. Kalau sudah seperti ini, itu artinya dia sudah selesai untuk piutangnya yang sebagian bayar tadi. Nah, jadi dia sudah berkurang di sini. Nah, jadi tadi jangan bingung kalau misalnya Kak, saya sudah lakukan step yang pertama, tapi kenapa di piutang sebagiannya masih ada ya? Nah, itu dia pembayarannya harus clear dulu. Sudah step pertama, lalu step keduanya di make sure lagi, semuanya digabungkan jadi satu. Nah, nanti dari hasil pelunasan tadi itu bisa kita lihat nih. Ini kita copy lagi nomor transaksinya, kemudian kita paste. Nah, ini transaksi awalnya ada 150.000 dan sudah dilunasi juga 150.000 gitu. Nah, untuk tipe transaksi penjualan seperti ini, nanti dari sisi laporan keuangannya gimana, Kak? Dia akan auto update juga. Jadi, kapan ada penjualan, misalnya untuk jurnal penjualan tadi 150.000, pasti yang tercatat 150 ribunya dulu. Nah, untuk piutang tadi gimana, Kak? Dia akan langsung berubah juga nggak di laporan keuangan? Iya, nanti dari laporan keuangan pun dia akan langsung berkurang juga. Nah, karena syaratnya agar
pelunasan itu dapat dilihat di laporan keuangan berkurang, syaratnya adalah harus ada jurnalnya di jurnal umum. Nah, jadi kalau misalnya belum ada jurnalnya di sini, maka dari sisi laporan keuangan itu nanti dia nggak bisa baca gitu. Itu kalau dari sisi piutang, itu adalah jenis transaksi penjualan. Gimana sih Kak kalau misalnya untuk jenis transaksi yang pembelian? Nah, kalau kita beli ke vendor, itu kan biasanya mungkin ada nih sebagian toko yang sekiranya Kak, kita beli nih ke vendor. Kita terminnya misalnya 30 hari. Nah, dalam 30 hari itu kita dikasih kesempatan untuk cicil 2 kali misalnya. Itu gimana ya Kak dari sisi akuntingnya? Nah, mungkin ini bagi teman-teman yang belum pernah lakukan cara pelunasan hutang yang dengan cara metode dicicil, itu nanti Kakak boleh ke menu hutang. Kemudian nanti dari sini tinggal dicek transaksi mana nih yang sekiranya mau dilakukan pelunasan nih hutangnya, walaupun secara cicil. Secara cepatnya, mungkin kalau dari kakak-kakak yang dulu sudah terbiasa copy dulu transaksinya itu boleh. Nah, tapi kalau kita dari akunting, jadi kita triknya dari aksi, pilih juga terima, nanti kakak akan langsung diarahkan ke PO-nya. Nah, di PO ini kakak tinggal pilih untuk pembayarannya. Di sini kita pilih kita bayarnya pakai apa? Payment journalnya, pembayarannya. Misalnya saya bayarnya pakai Bank BCA Kak. Ya udah, ini kakak tinggal isikan aja Bank BCA, kemudian cicilan pertamanya bayar berapa dulu? Misalnya Kak, kami baru bayar 3 juta dulu. Nah, ya udah di sini kita isikan 3 juta, kemudian kita klik simpan. Untuk yang seperti ini, nanti kakak-kakak boleh lihat lagi nih dari sisi Osera Accounting, apakah hutangnya sudah berkurang atau belum. Nah, ini kita lihat. Nah, di sini untuk transaksi yang kedua, PO yang kedua, itu sudah hilang. Nah, sudah hilang untuk transaksi yang 8 juta tadi. Nah, untuk detail daripada pelunasan yang kita lakukan tadi di mana Kak? Dari sini, dari jurnal X buku besar di bagian jurnal umum. Nah, ini kita bisa terlihat nih ada 3 juta di sini. Kemudian kalau misalnya untuk pergerakan saldo uang pengeluaran uangnya itu gimana Kak kita lihatnya? Boleh dari buku besar. Nah, jadi nanti di sini kakak bisa lihat juga nih saldo kasnya yang berkurang berapa atau mungkin dipakai bank apa yang berkurang pembayarannya. Nanti bisa di cross check dari sini. Nah, tadi kan kita pelunasannya 3 juta. Nah, sementara di sini bank BCA kita ada 6,6. Nanti kakak-kakak tinggal klik aja saldo di sini. Jadi kakak tahu untuk hari ini kenapa pelunasannya lebih daripada 3 juta. Padahal yang kita lunasi tadi hanya 3 juta. Nah, itu nanti akan menampilkan rincian-rincian sebelumnya gitu. Kemudian selain daripada menu hutang, kalau untuk cara pelunasannya seperti itu. Kalau untuk yang sekaligus Kak, nggak pakai metode cicil, boleh nanti tinggal dipilih aksi, kemudian diterima. Nanti di sini kakak-kakak tinggal pilih pembayarannya. Nah, dipilih untuk cara pembayarannya pakai apa. Kemudian nanti langsung totalnya nggak usah diganti, langsung dipilih simpan aja. Jadi nanti di sini kakak bisa lihat untuk hutangnya sudah hilang. Nah, sudah tidak ada di menu bayar maksud saya. Jadi dia adanya di bagian yang lunas gitu. Untuk penjurnalannya pun dia sudah otomatis di sini. Jadi nanti kakak-kakak nggak perlu lagi untuk setiap ada pelunasan dijurnal secara manual. Nah, ini kan gimana Kak kalau misalnya kami tidak inputnya dari menu pembelian Kak, tapi kami mungkin inputnya dari stok masuk. Nah, itu nanti dia harusnya akan muncul juga di menu hutang. Nanti kalau yang dari versi stok masuknya. Untuk langkahnya juga sama seperti itu. Bersamaan dengan yang lain cuma satu bersamaan bersamaan itu banyak toh. Iya. Ya. Sebentar, kita baca kolom chat. Untuk pertanyaan mungkin boleh diajukan di kolom chat terlebih dahulu. Nanti kalau kita sudah masuk sesi tanya jawab, kita akan jawab ya satu persatu. Atau mungkin kalau ada yang kurang dimengerti, mau langsung ditanyakan juga boleh ya Kak ya. Nah, kemudian kita boleh lanjut. Gimana lagi nih trik kita untuk trik yang pertama piutang udah, kemudian yang hutang juga sudah. Nah, kalau untuk trik untuk pencatatan pengeluaran Kak, gimana nih supaya kami kan pengeluarannya tuh banyak ya Kak.
Nah, kayaknya repot deh rasanya kalau kami input satu-satu. Nah, ada nggak sih jurnal yang bisa kami input sekaligus untuk pengeluaran biayanya? Nah, itu boleh. Nanti kakak boleh pakai menu untuk form yang multi jurnal. Jadi dari jurnal X buku besar bisa dari jurnal umum eh, menggunakan multi jurnal. Cuman di sini perlu disampaikan bahwa untuk masing-masing form ini dia ada kelebihan dan kekurangan. Kalau untuk jurnal tunggal, misal mungkin kalau kita ada kesalahan input, mungkin kita bisa dengan mudah ya untuk langsung mengeditnya. Ada opsi untuk edit. Nah, tapi kalau untuk multi, biasanya kita belum tersedia untuk edit. Jadi kalau mungkin kita ada kesalahan input, biasanya kita ulang dari awal lagi. Nah, jadi kalau misalnya, Kak, gimana tadi kalau untuk cara cepatnya input pengeluaran tapi pakai multi jurnal. Jadi kami nggak input satu-satu. Boleh nanti pilihnya multi jurnal. Kemudian di sini tinggal dipilih untuk nama jurnalnya apa. Misalnya nama jurnalnya biaya. Nah, untuk tanggal kemungkinan mungkin tidak sempat diinput kemarin, kita bisa menggunakan fitur backdate atau pilih hari yang kemarin. Nah, kemudian untuk nama akun di sini nanti tinggal dipilih. Misalnya ini kita mau bayar biaya apa. Nah, misalnya kami mau bayar biaya sewa, Kak. Boleh kita pilih biaya sewa, biayanya berapa. Misalnya bayar sewanya 1 juta. Ya udah, nanti kita isikan debitnya satu juta. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga bayarnya bayar apa. Misalnya bayar sewa toko 1 tahun misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita boleh klik selanjutnya. Nah, kemudian kalau mau ditambah lagi Kak, kami ada bayar yang lain, bayar air toko, air listrik. Nah, itu nanti tinggal ditambah juga seperti ini, diisikan di debit juga. Nah, misalnya berapa yang dibayar 200.000. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti tinggal dilengkapin juga untuk catatannya, bayar air misalnya. Kita klik selanjutnya. Nah, ini di debit udah 1,2 ya, sementara untuk nilai di kredit masih kosong. Nah, ini adalah cara kita untuk lakukan pembayarannya pakai apa. Nah, di sini kakak-kakak tentukan aja bayarnya pakai apa. Misalnya, kami semuanya transfer Kak metodenya. Ya udah, kita pilih Bank BCA, kemudian totalnya sudah otomatis 1,2. Di sini kita boleh pilih untuk bayar air dan uang sewa toko. Nah, kalau sudah seperti ini, kita boleh selanjutnya. Nah, maka dari sisi debit dan kredit ini sudah sama nilainya. Kalau sudah sama, sudah tidak ada keliru lagi, dipastikan jangan sampai ada yang keliru. Nah, nanti boleh diklik simpan. Untuk pengaruhnya dari sisi OCR accounting sendiri, nanti dari jurnal umumnya itu gimana ya, Kak? Dia menampilkannya seperti apa? Nah, itu kita lihat ya, nanti dia akan seperti apa. Dari sini kita coba cross check dari jurnal umum. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. Jadi untuk debitnya ada biaya sewa 1 juta, biaya air listriknya 200.000, sehingga totalnya menjadi 1,2 juta. Gitu. Nah, untuk jenis biaya-biaya ini yang udah kita bayar, itu nanti masuknya di mana, Kak? Masuknya di laporan keuangan, di laba rugi. Nah, nanti kakak-kakak tinggal pilih sesuaikan aja dan dipilih untuk di bagian biaya operasional yang ada di bawah. Nah, ini biaya operasionalnya. Jadi nanti kakak tinggal cek aja. Kak, tadi yang kita input 1,2. Nah, biaya sewanya 1 juta. Ini di sini kenapa 1,5? Nanti ini tinggal diklik aja saldonya. Jadi kita bisa tahu untuk kira-kira pengeluarannya kenapa bisa lebih dari 1 juta. Oh, ternyata sebelumnya sudah ada bayar juga nih 500.000 gitu. Kalau untuk biaya yang satu lagi gimana Kak? Bayar air. Nah, itu juga sama, tinggal diklik aja. Jadi nanti kakak-kakak tahu untuk riwayat atau histori transaksi yang sebelumnya gitu. Kalau untuk neraca ini adalah untuk laporan keuangan kita posisi ya, posisi keuangan sampai di hari ini atau di bulan ini. Nah, itu nanti kakak-kakak kalau misalnya mau tahu detail transaksi daripada mungkin bank BCA-nya atau saldo kasnya, itu biasanya kita boleh klik aja yang biru ini. Jadi kita punya riwayat ya atau record. Jadi kira-kira transaksi ini selama bulan ini ada apa aja nih dari saldo awal kita yang di bulan lalu mungkin ada sekitar 1,4 juta, 44 juta. Nah, sampai di hari ini tinggal 1,36. Nah, jadi nanti kakak-kakak kalau mau cek record bisa dari sini juga ataupun melalui buku besar. Kemudian kalau untuk menu biaya di sini ya seperti yang saya katakan tadi, kalau untuk biaya
selain kita bisa input dari jurnal umum, itu juga bisa kita lihat dari sini untuk rincian biaya yang sudah kita inputkan tadi, yang sudah kita masukkan di jurnal umum, yang sudah kita catat. Nah, kemudian kalau untuk pencatatan biaya sebenarnya mungkin ada beberapa toko mungkin untuk pencatatan biaya terbiasa mencatat dari mesin kasir, dari kas keluar. Nah, kalau untuk yang seperti itu biasanya kakak-kakak nggak perlu lagi untuk input dari jurnal umum. Nah, jadi nanti kakak inputnya dari mana untuk tahu transaksinya sudah masuk atau tidak. Kalau mungkin selama ini tidak tahu, nah itu nanti boleh cek dari data pengeluaran di transaksi pos. Ini kita coba pilih aja di bulan lalu. Nah, di sini saya ada dua contoh ya transaksi yang sudah saya input dari kas keluar dari kasir, yang saya input di mesin kasir. Jadi mungkin karena kadang ada beberapa toko yang kasirnya itu ditugaskan untuk juga. Nah, kalau yang seperti itu nanti untuk detail pengeluaran apa yang dia catat, itu ringkasannya ada di sini rekapannya. Jadi nanti kakak bisa tentukan untuk yang pertama uang konsumsi. Uang konsumsi ini kakak bisa tentukan dia mau masuknya ke jenis biaya apa. Biaya konsumsi, biaya operasional, atau biaya lain-lain. Nah, jadi nanti kakak-kakak boleh tentukan biaya konsumsi ini ke biaya apa. Nah, kalau dari sisi laporan keuangan, Kak, misalnya kalau kami maunya rinci untuk biaya konsumsi, ya biaya konsumsi. Biaya kebersihan, ya biaya kebersihan. Kalau kami mau rinci seperti itu, boleh nggak? Boleh. Nah, jadi nanti tinggal diklasifikasikan aja untuk akun debitnya. Kalau misalnya kami mau dijadikan ke satu akun yang sama, Kak, karena kami menganggapnya bahwa semua pengeluaran yang diinput di kasir adalah biaya operasional di satu akun yang sama, biar kami nggak pusing melihat rinciannya. Boleh juga. Jadi nanti di sini diganti ke biaya operasional. Nah, cuman untuk biaya operasional, untuk rinciannya bagaimana, nanti harusnya kita bisa klik aja dari sesuaikan dulu ini di laba rugi. Nanti kakak tinggal klik aja kalau memang dia biaya operasional, pasti kalau kita klik saldo, dia akan ada rinciannya biaya apa yang sudah dibayar. Sama aja. Jadi nanti tergantung lagi kepada kakak-kakak, apakah biaya itu mau dipisahkan, mau dirincikan, atau mau digabung menjadi satu akun aja. Nah, mungkin ada beberapa merchant maunya dijadikan satu, silakan. Kalau mungkin mau dirincikan juga, itu juga boleh, nggak masalah. Nah, kemudian mungkin kalau untuk yang terakhir, untuk dari sisi akunting, di sini kita juga punya untuk laporan perubahan modal. Nah, mungkin dari kakak-kakak kalau misalnya bertanya, Kak, untuk laporan perubahan modal ini kira-kira eh, dia otomatis gak ya Kak berubahnya atau kami harus ada yang kami input-input lagi. Nah, kalau untuk perubahan modal sendiri itu sudah otomatis ya rekapannya. Nah, jadi untuk semua laporan itu baik dari laba rugi, posisi keuangan atau neraca, laporan eh, perubahan modal serta untuk arus kas itu sudah otomatis. Jadi nggak perlu yang ada di input secara manual. Itu dia sudah otomatis membacanya gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Untuk laba yang ada di sini adalah 11 juta sekian. Nah, ini nanti kakak-kakak boleh pastikan aja dari laporan laba ruginya. Nah, di sini tinggal di scroll ke bawah. Nah, harusnya dia akan sama jumlahnya dengan omset. Nah, jadi dia sudah link otomatis. Jadi kakak-kakak nggak perlu lagi untuk input-input manual. Untuk arus gas, kalau untuk arus gas di sini mungkin kalau kakak-kakak pengen, mungkin sebagian ada yang paham akunting dan tahu untuk laporan arus gas ini gunanya untuk apa, dan mungkin sebagian lagi ada yang belum tahu. Nah, kalau untuk yang belum tahu, kalau untuk arus gas ini biasanya kita untuk menampilkannya kira-kira bagaimana sih arus gas kita dari sisi aktivitas operasional, kemudian ada dari sisi aktivitas yang investasi ataupun pendanaan. Nah, kalau misalnya untuk yang operasional, mungkin salah satu contohnya yaitu arus kas dari sisi biaya operasional pengeluaran. Nah, pengeluaran yang terjadi selama bulan ini. Itu totalnya berapa, itu bisa dilihat dari sini. Lebih ringkas lagi. Nah, kemudian kalau dari sisi investasi, mungkin aset apa nih yang kita beli sehingga mempengaruhi daripada jumlah kas bank kita gitu. Terakhir kalau pendanaan mungkin kalau kita ada pengambilan modal, mungkin ada owner ambil prive ya, ambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, itu nanti juga bisa dilihat dari sini. Nah, itu kira-kira. Oke, nah mungkin untuk penjelasan dari trik-trik eh,
yang mudah terkait penggunaan akunting. Ya, itu saja dari saya. Mungkin dari kakak-kakak, kalau mungkin ada pertanyaan yang mau diajukan, silakan diajukan. Boleh open mic atau mungkin dari sesi tanya jawab di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Indra. Kak, mohon penjelasan. Setiap pos sekalian dijelaskan bagaimana input pertama kali. Misalnya kita sudah ada pos di laporan keuangan. Sudah ada saldo di laporan keuangan maksudnya. Ini maksudnya dari Kak Indra gimana nih? Inputan yang seperti sudah saya jelaskan tadi, cara input pengeluaran atau bagaimana mungkin boleh diperjelas lagi Kak Indra, sorry. Karena kalau tadi saya sudah mencontohkan kira-kira kalau ada transaksi penjualan yang sudah diinput dari kasir, nanti outputnya masuk ke mana, pasti nanti dia akan masuknya dari sisi transaksi pos di penjualan ini. Kalau mungkin saya boleh contohkan satu ya, kalau mungkin untuk teman-teman yang lain mungkin mau coba untuk input penjualan dari back office. Nah, ini contohnya nih. Misalnya di laporan keuangan udah ada ya neraca saldo awalnya. Nah, ini saya coba untuk contohkan gimana kalau misalnya versi yang dari back office. Nah, kalau dari back office kita juga bisa input penjualan. Nanti kakak-kakak tinggal pilih tambah. Kemudian di sini dipilih nih nama pelanggannya siapa. Contohnya saya pilih Ranti. Kemudian catatannya di sini beli satu aja boleh. Kemudian kita lanjut simpan. Nah, di sini nanti kakak-kakak boleh cek untuk yang pertama kali dilakukan adalah produk apa yang kita beli. Nah, itu kita isikan dulu. Misalnya di sini saya beli produk sifon hijab. Kemudian untuk quantity, anggap aja saya beli 5. Nah, kemudian kita pilih tambah. Setelah ini nanti dipastikan untuk transaksi yang sudah diinput di back office, untuk baik itu penjualan atau pembelian, untuk statusnya jangan sampai masih tertunda. Nah, jadi silakan diubah, dikonfirmasi atau dikirim. Jadi kalau misalnya dia masih tunda, itu dia nggak akan masuk di akunting rekapannya gitu. Beda halnya dengan yang kita input dari mesin kasir pos. Kalau dari mesin kasir pos, itu dia sudah otomatis nih masuk di akunting kita. Cuman kalau dari back office, itu kita harus pastikan dulu untuk status transaksinya sudah berubah atau belum. Sudah menjadi dikonfirmasi, dikirim, atau terkirim. Jangan sampai dia tertunda. Karena kalau masih tertunda, dari laporan keuangan pun juga nggak bisa di-tag. Karena untuk rekapan invoice-nya tidak ada gitu. Nah, ini saya coba contohkan untuk input produknya sudah, kemudian pilih pengirimannya kapan. Saya pilih di hari yang sama, kita simpan. Kemudian nanti kakak-kakak tinggal ubah aja statusnya menjadi terkirim. Nah, nanti dari sisi akunting, walaupun ini belum ada pelunasannya, nah di sini pelunasannya belum ada, kakak-kakak boleh lihat dari Osera akuntingnya, kemudian dilihat nih dari transaksi pos, apakah dia sudah masuk atau belum. Nah, ini untuk yang di paling bawah, untuk OL tadi sudah masuk ya 250.000. Nah, untuk statusnya sudah terposting. Nah, kemudian untuk post payment, ini adalah cara pembayaran. Untuk cara pembayaran di sini belum terposting. Ya, benar, karena saya tadi belum ada melakukan pelunasan. Nah, untuk pelunasan, tadi di awal saya sudah sampaikan, boleh kita kopikan nomor transaksinya, kemudian cek dari penjualan, dari back office, atau lebih mudahnya lagi, lebih cepatnya lagi, kita buka dari piutang, kemudian kita klik untuk sales yang mana, dipilih untuk aksi dan diterima. Nah, nanti kakak akan langsung diarahkan otomatis nih ke form daripada invoice-nya, lakukan pelunasan, dipilih untuk cara pembayaran yang menggunakan apa, dan disimpan. Maka untuk status invoice boleh langsung diselesaikan juga. Nah, dari sisi OCR accounting pun dia juga akan sudah otomatis nih kira-kira berkurang untuk saldo piutang gitu. Nah, sampai di sini nanti dari sisi laporan keuangan pun dia juga sudah otomatis untuk merekap berapa sih kira-kira total pendapatan di hari ini. Nah, itu nanti bisa dilihat dari sini subtotalnya.
Mungkin dari rekan-rekan yang lain, kalau mungkin ada pertanyaan, boleh diajukan pertanyaan. Penyesuaian. Oke, baik. Terima kasih Kak Farah untuk penjelasan tentang internal accounting-nya pada sore hari ini. Nah, buat teman-teman di sini nih yang mungkin masih bingung atau mungkin tadi ada yang baru masuk atau ketinggalan tentang mini kelas kita hari ini, boleh banget ditanyakan kembali dengan cara raise hand atau langsung open mic atau mungkin kalau berhalangan untuk open mic boleh juga drop chat ke kolom obrolan untuk pertanyaannya. Nah, sebelum sebelum itu ada dua penyampaian lagi yang dari Kavara yaitu tentang tutup buku dan penyesuaian hak akses. Nah, mungkin dari teman-teman di sini kalau memang belum ada yang bertanya atau belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke sesi selanjutnya itu tentang tutup buku. Mungkin dari Kavara, sepertinya nggak ada yang ingin bertanya nih, belum ada yang mau bertanya. Oke, baik. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin saya boleh next dulu lanjut nih dua terakhir ada tutup buku dan penyesuaian akses. Nah, sebenarnya mungkin beberapa merchant juga bingung, masih ada yang bingung-bingung nih kalau tutup buku itu sebenarnya wajib nggak sih dilakukan per bulan gitu. Karena kan ada yang tipe mungkin kalau tokonya F&B mungkin dia wajib tutup buku per bulan atau mungkin kalau retail ada juga yang mungkin dia tidak wajib tutup buku per bulan gitu ya. Nah, jadi di sini saya coba contohkan untuk jelaskan untuk tutup bukunya. Kalau untuk tutup buku sebenarnya dari kita itu tidak wajib untuk tutup buku. Nah, jadi nanti kembali lagi kepada toko. Kalau misalnya mungkin sekiranya mau mengunci transaksi yang bulan lalu, itu mungkin maksudnya adalah transaksi yang bulan lalu sudah clear, sudah tidak ada masalah, hutang piutang sudah selesai. Nah, itu sudah mau di closing, itu silakan lakukan closing dengan cara pilih tutup buku. Nah, kemudian pilih bulan yang mau di closing. Nah, jadi nanti di sini kakak-kakak tinggal pilih untuk bulan yang di closing, kemudian kita pilih tutup buku. Nah, nanti kalau misalnya ada mungkin perubahan data di bulan Januari, nah itu nanti kakak-kakak tinggal hapus dulu tutup bukunya. Nah, nanti silahkan dulu diedit transaksi yang di bulan Januari tadi, kemudian lakukan tutup buku. Nah, gimana kalau misalnya kami langsung edit Kak tanpa kami lakukan tutup buku? Nah, itu biasanya tidak bisa. Jadi kita stepnya adalah kita hapus dulu tutup bukunya, kita buka dulu kuncinya. Kalau sudah, baru kita edit. Nah, kalau kita sudah lakukan pengeditan data, pengupdatean data gitu ya. Nah, nanti baru kita lakukan tutup buku kembali. Selain itu, sebenarnya tujuan tutup buku apa, Kak? Tujuannya adalah supaya untuk saldo daripada di daftar akun ini kita punya saldo ya posisi kita keuangan kita ini agar dia continue ke bulan berikutnya. Jadi tiap tanggal 1 di bulan berikutnya, nah atau kita berganti periode tahun itu agar saldo ini ikut. Jadi nanti kakak-kakak wajib lakukan tutup buku. Nah, untuk tutup buku yang tahunan gimana, Kak? Untuk di tahunan kakak tinggal pilih semua bulan dan dipilih tahunnya. Nah, dipilih tahun yang ini 2024, kemudian dilakukan tutup buku gitu. Nah, kalau misalnya kami nggak tutup buku, Kak, gimana? Mungkin kami nggak sempat mau tutup buku. Nah, kalau misalnya nggak sempat untuk melakukan tutup buku karena mungkin belum selesai closingan, nah itu nanti biasanya untuk saldo yang ini itu dia nggak ikut. Nah, jadi nanti dipastikan untuk tutup buku kalau misalnya saldo yang di sini mau dimunculkan gitu kira-kira. Nah, yang terakhir kita punya penyesuaian hak akses. Kalau untuk penyesuaian hak akses sendiri, ini sebenarnya tujuannya otorisasi ya. Nah, jadi mungkin dari sisi back office, sistem Osera, itu kan kita juga punya yang namanya untuk pengaturan eh, siapa aja yang boleh mengakses back office. Nah, di sini dari sisi akunting itu juga sama. Siapa aja yang boleh akses untuk
akunting itu kita punya 4 nih. Kita berikan 4 jabatan di sini. Ada sebagai asisten, ada laporan, perpajakan, serta supervisor. Nah, misalnya, Kak, kami mau berikan akses untuk yang asisten itu dengan custom. Misalnya yang asisten ini tidak boleh lihat laporan keuangan. Nah, jadi nanti dari sini kakak-kakak tinggal scroll ke bawah, kemudian dilihat untuk laporan ini kalau memang tidak boleh diakses, dihilangkan aja centang birunya. Jadi nanti untuk asistennya tidak bisa untuk mengakses laporan keuangan. Kalau untuk yang lain Kak, misalnya untuk sebagai yang perpajakan. Nah, misalnya kalau yang perpajakan cuma boleh akses laporan keuangan. Berarti nanti untuk menu-menu yang lain ini boleh kakak-kakak untuk nonaktifkan aja. Jadi yang bisa diakses hanya untuk laporan keuangannya gitu kira-kira. Nah, ini saya coba untuk hilangkan ya yang sifat pajakannya. Jadi mungkin dia nggak boleh otak-atik ya transaksi yang ada di dalam akunting kita. Nah, itu kita bisa hilangkan. Nah, seperti ini. Kemudian nanti kalau misalnya yang sampai di bawah juga mau dihilangkan, ini boleh dihilangkan. Kemudian kita boleh klik simpan. Nah, jadi nanti perpajakan itu yang boleh diakses hanya laporan keuangan aja ketika diakses akuntingnya gitu. Kurang lebih untuk penjelasan akunting, untuk tekniknya seperti itu dari saya. Oke, ini ada pertanyaan Kak untuk pertama kali pakai menu ini, apakah akunnya sudah ada atau kami yang buat sendiri? Oke, untuk daftar akun maksudnya ya Kak ya. Kalau untuk daftar akun nanti Kakak kalau misalnya baru pertama kali gunakan, itu biasanya nanti Kakak boleh cek dulu dari daftar akun. Jadi nanti Kakak lihat dulu di sini kita kan sudah ada akun default, artinya akun yang sudah tersedia dari Osera. Nah, itu nanti kakak boleh untuk dipastikan dulu ya, dicek kira-kira mana nih yang mungkin ada akun-akun yang kurang. Nah, mungkin kurang memadai ya akunnya, mungkin dari sisi mungkin akun yang biaya. Nah, biasanya kan kalau setiap toko itu pengeluarannya beda-beda. Nah, kalau misalnya akun yang biaya ini ada yang kurang, nanti kakak-kakak tinggal untuk tambahkan aja secara manual di sini. Nah, jadi kakak-kakak tinggal pilih tambah akun, pilih aja kategorinya apa, misalnya biaya, kemudian untuk subkategorinya pengeluaran, dan untuk nama akunnya jenis biayanya biaya apa gitu. Jadi nanti tinggal ditambahkan secara manual. Oke, Kak, beda laporan akunting sama yang menu laporan di Oseranya itu apa ya? Oke, thank you Kak Karina. Jadi sebenarnya bedanya adalah kalau untuk yang dari akunting, itu outputnya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Nah, standarnya laporan keuangan itu kan ada 4 sebenarnya. Ada laba rugi, ada neraca, ada perubahan modal, dan arus kas. Nah, itu yang pertama poinnya. Jadi kalau misalnya dibilang di laporan kan juga ada Kak di back office laba ruginya. Iya, memang ada. Tapi untuk standar keuangan itu harusnya memang seperti ini yang ada di akunting kita. Nah, itu seperti ini standarnya laporan keuangan itu. Nah, kalau dari sisi back office untuk laporan itu kan kita mungkin lihatnya dari laporan penjualan, kemudian mungkin di sini kita cari laba rugi. Nah, tampilan hanya seperti ini, sederhana aja. Nah, tapi kalau dari sisi akunting itu laporannya dia lebih rinci untuk laba ruginya. Nah, karena inilah yang memenuhi untuk standar keuangan. Nah, kalau untuk di laporan di back office juga dia tidak ada yang namanya mungkin untuk neraca, kemudian ada laporan perubahan modal serta untuk arus kasnya gitu Kak Karina. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain kalau mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, boleh saya kembalikan ke Kak Dava ya. Terima kasih untuk teman-teman untuk waktunya. Oke, masih ada pertanyaan. Sorry, saya input hutang untuk pertama kali. Dia harus masuk ke pembelian ya. Oke, Pak Indra. Saya bacakan lagi untuk pertanyaannya. Saya input, saya input hutang untuk pertama kali. Dia harus masuk ke pembelian ya saldo awal. Oh enggak. Nanti kalau untuk input hutang, kalau misalnya ada saldo awalnya, nanti enggak harus dari
di menu hutang di sini. Nanti tinggal di jurnal manual aja juga boleh. Nah, jadi kira-kira untuk hutangnya kepada siapa itu nanti dari sini aja. Tinggal dibikin suppliernya siapa. Kemudian kasnya, sorry, hutangnya apa, hutangnya berapa. Kemudian barang yang dibeli apa, jenis akun debitnya, persediaannya. Nah, kemudian nanti tinggal dilihat apakah sudah muncul atau belum nih di sini untuk hutangnya. Oke, untuk Kak Fatid, Kak, mohon penjelasan di kami laporan back office dan laporan akunting berbeda untuk nilai laba ruginya. Oke. Biasanya kalau untuk perbedaan laba rugi itu nanti kita perlu cross check lagi ya Kak Fatid, nanti boleh by contact person ya atau by WhatsApp juga boleh. Nanti diinfokan aja nama tokonya apa. Jadi nanti kita perlu cross check dulu apa nih yang menyebabkan kira-kira laba ruginya bisa beda. Apakah mungkin ada transaksi yang tidak masuk dari sisi accounting, yang tidak terekap, atau mungkin dari sisi back office ya, tapi biasanya kita perlu cross check dulu. Nanti Kak Fatid boleh disampaikan ya untuk URL tokonya, mungkin dari grup mini kelasnya. Kemudian dari yang 3 ons, apakah ada private pemakaian akuntansi Olsera agar kami bisa memaksimalkan aplikasi ini? Oke, kalau untuk private artinya mungkin mau training ya gitu. Kalau untuk training mungkin antar kak 3 ons ya. Nah kalau mungkin kakak butuh untuk retraining kembali terkait penggunaan akuntingnya, nanti kakak boleh request dari grup mini class ya kak ya. Nanti di sana boleh disampaikan juga kalau memang ada kebutuhan untuk ditrainingkan kembali nih supaya dalam penggunaan akuntingnya lebih maksimal gitu. Oke, ke hasil stok opname selisih lebih atau selisih kurang bagaimana pengaruhnya pada laporan akuntansi? Oke, kalau lebih mungkin dia bisa menjadi laba ya untung, tapi kalau misalnya kurang berarti dia nanti akan menjadi rugi. Nah, cuma nanti Kak Del boleh cek dulu kira-kira untuk hasil stok opname tadi, kalau kerugiannya mau dimasukkan di laporan keuangan, ditampilkan, nanti stok opname-nya boleh diposting. Nah, jadi nanti di sini kita punya menu transaksi pos, di bagian transaksi stok, ini kita punya bagian yang namanya stok opname. Nah, di sini kalau misalnya nanti kakak habis stok opname ya di back office, itu pasti nanti di sini dia akan muncul nih hasil stok opname-nya. Nah, kalau misalnya ternyata memang ada kerugian dan tidak mau dianggap sebagai kerugian di laporan keuangan, artinya tidak terlihat, nanti kakak boleh unposting aja untuk transaksi yang stock up yang ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalnya mau ditampilkan ya silahkan. Kalau tidak, tidak masalah. Berarti dibiarkan untuk terposting aja. Oke, untuk Kak Trion, semisal aplikasi. Oke, boleh nanti Kak Trion boleh sampaikan di grup minikas ya Kak ya. Kalau memang ada kebutuhan untuk retraining ya, untuk akuntingnya. Disampaikan aja URL tokonya. Gitu. Oke, untuk training akuntansi nanti bisa disampaikan aja di grup mini class, nanti disampaikan untuk mungkin URL masing-masing toko ya, boleh disampaikan di sana. Jadi nanti akan dihubungi dengan tim ya, gitu. Oke, Kak, untuk transaksi tarik prive, bagaimana caranya? Oke, kalau kita mau tarik prive itu nanti kakak boleh dari jurnal Xbook besar. Nah, kemudian nanti di sini kakak tinggal sesuaikan lagi prive itu kita pilih tambah jurnal tunggal. Oke, kita pilih jurnal tunggal. Nah, di sini nanti untuk prive kakak pilih ini berarti kita kan prive itu gunanya adalah pemenuhan kebutuhannya owner ya. Mungkin owner ada keperluan pribadi. Nah, itu kita pilih nama jurnalnya modal. Kemudian untuk tanggal disesuaikan di hari ini. Kemudian untuk akun debitnya kita boleh pilih untuk Prime.
Nah, kemudian untuk akun kredit kita bayarnya pakai apa nih? Misalnya transfer bank BCA, ya udah kita pilih bank BCA. Kemudian pilih aja untuk cara bayarnya yaitu bayar untuk oke, sorry, untuk catatannya pengambilan untuk keperluan pribadi owner. Nah, jadi kalau untuk pref ini biasanya keperluan dari si owner. Nah, mungkin dia butuh modal atau uang dari perusahaan. Nah, itu nanti kurang lebih seperti ini. Untuk jumlahnya berapa? Misalnya 500.000. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti Kak Fatit tinggal klik simpan aja. Kan nanti dia sudah terjun otomatis untuk prefnya berkurang muncul di laporan akuntansi. Nah, nanti akan harusnya terlihat dari laporan perubahan modal. Nanti dia akan menambah juga di sini berapa penarikannya. Nah, ini penarikannya sudah masuk ya 500.000, mengurangi modal usaha, serta untuk neracanya juga sudah berkurang untuk banknya tadi. Gitu. Untuk Kak Trias nanti boleh ya disampaikan di grup untuk URL tokonya dan mungkin kakak yang lain kalau memang ada kebutuhan untuk training akuntingnya secara personal boleh disampaikan di grup pasnya ya. Oke, untuk Kak Kasdan, untuk input jurnal penyesuaian di menu apa Kak? Kemudian untuk jurnal pengakuan biaya penyusutan. Oke, kalau mau penyesuaian bisa kita jurnal manual sih Kak. Nah, nanti kalau Kakak mau penyesuaian, nanti Kakak dari jurnal umum. Nah, ini kita buka jurnal umum. Kemudian nanti Kakak boleh pilih di sini tambah jurnal, jurnal tunggal. Nah, misalnya ada yang mau disesuaikan ya, tapi tergantung dulu sih. Ini jurnal penyesuaiannya, jurnal penyesuaian untuk apa? Untuk stok atau untuk yang lain-lain. Kalau misalnya bukan dari stok, nah nanti misalnya mau penyesuaian untuk jumlah peralatan kantor Kak, misalnya. Nah, itu nanti di sini Kakak boleh tambahkan aja di sini nama jurnalnya. Mungkin kita boleh isikan penyesuaian. Nah, seperti ini kita boleh klik simpan. Nah, nanti Kakak tinggal pilih di sini untuk penyesuaian. Nah, kemudian di sini akun debitnya apa? Misalnya kita mau penyesuaian apa? Misalnya alat kantor. Em, Alat kantor kalau mau disesuaikan boleh nanti tinggal dipilih aja. Misalnya kalau alat kantor sudah berkurang ya, berarti kita pilihnya modal untuk akun debitnya, kemudian akun kreditnya penyesuaian alat kantor tadi. Nah, peralatan, ini saya pilih peralatan untuk akun kreditnya. Nah, ini misalnya peralatan. Peralatannya apa yang ada yang mau disesuaikan? Contohnya mungkin buku. Buku. Nah, buku tinggal 5. Nah, nilainya berapa kira-kira? Misalnya nilainya 50.000. Ya udah hanya seperti ini aja sih kalau untuk penyesuaian jurnalnya. Nanti tinggal disimpan. Nah, nanti otomatis dia akan mengurangi modal usaha dan mengurangi juga berapa yang menjadi sisa daripada peralatannya. Gitu. Oke. Nah, oke, kalau untuk Kak Fatin nih, untuk pertanyaan Kak, untuk tutup buku bulanan, jika sudah kita eksekusi, kemudian ada transaksi bayar piutang di bulan berikutnya, di kami nggak bisa. Oke, itu nanti seperti yang saya sudah infokan tadi, untuk tutup buku, kalau mungkin ada transaksi yang di bulan ini, oh sorry, di bulan lalu, transaksinya di bulan lalu, tapi pelunasannya terjadi di bulan ini, nanti Kak Fatih tinggal hapus dulu tutup bukunya. Nah, jadi nanti yang bulan lalu, bulan Juli, dihapus dulu. Nah, kemudian lakukan pelunasan. Nah, setelah lakukan pelunasan, baru nanti ditutup buku kembali. Nah, karena biasanya kalau sudah tutup buku, dia sudah terkunci. Jadi memang tidak bisa untuk diubah gitu. Ya, kemudian dari teman-teman yang lain, apakah mungkin masih ada pertanyaan? Sebelum mungkin saya kembalikan ke gak ada apa lagi ya. Oke, untuk Kak Dede, untuk izin bertanya, kalau untuk mencatat jurnal yang memiliki lebih dari 2 akun, bagaimana? Nah, itu tadi di awal Kak Dede mungkin baru join ya. Nah, kalau untuk pencatatan jurnal yang akunnya itu lebih daripada 2, artinya mungkin debitnya lebih dari 1 atau kreditnya lebih dari 1. Nah, itu nanti kakak boleh pakai dari jurnal umum, boleh kakak pilih formnya yang multi jurnal. Jadi nanti kurang lebih tampilannya akan seperti apa Kak kalau kita
pakai yang multi jurnal. Dia akan seperti ini nih, Kak Dede. Bisa dilihat dari JU yang ini yang tadi kita sudah coba input. Nah, di sini ada biaya debit, biayanya ada dua. Nah, sementara yang di kreditnya ada satu. Nah, jadi kita inputnya sekaligus pengeluarannya gitu. Nanti kalau Kak Dede mau eh, dicontohkan lagi atau mau dilihat lagi kira-kira bagaimana, nanti mungkin setelah sesi mini kelas hari ini Kak Dede boleh ulang-ulang lagi nih, lihat lagi untuk penjelasan daripada mini kelas kita hari ini. Kak Fatit, kalau selisihnya beberapa bulan bagaimana Kak? Iya, dilakukan tutup buku, sorry, dihapuskan dulu Kak tutup bukunya. Di bulan apa yang mau dilakukan pelunasan, kemudian nanti kalau sudah dilakukan pelunasan baru kita tutup buku kembali. Nanti kalau Kak Fatit memang perlu dibantu ya untuk diarahkan kira-kira seperti apa, boleh diinfokan aja untuk URL tokonya. Nah, serta kalau ada kebutuhan untuk di training kembali, disampaikan di dalam mini kelas ya Kak ya. Oke, sementara mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya boleh sampai kembalikan lagi ya ke Kak Dafa mungkin. Terima kasih untuk teman-teman. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Farah tentang penjelasan mengenai penting internal Olseranya. Banyak Oke. banget nih yang nanya-nanya. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang masih ingin tanya-tanya lagi atau masih bingung, nggak perlu khawatir. Kita juga open chat kok untuk di grup atau mungkin bisa direct chat. Dan juga nanti setelah sesi mini kelas ini berakhir, kita bakal kirimkan nih rekaman tentang mini kelas kita sore hari ini, yang mana nanti akan di-share link YouTube-nya untuk record mini kelas kita sore hari ini. Oke, baik. Nah, mungkin untuk teman-teman di sini ada pertanyaan juga nih seputar di luar accounting internal, mungkin tentang Kris atau tentang GrabFood atau tentang integrasi edisi BCA, itu boleh banget seperti yang lainnya. Drop aja di grup atau boleh juga chat langsung admin yang ada di grup. Sama untuk teman-teman di sini, untuk accounting internal ini kan hanya bisa akses di premium, di pro. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih basic, nggak perlu khawatir juga, karena untuk teman-teman yang ingin upgrade ke Pro itu akan ada spesial harga buat teman-teman yang ingin upgrade, yang mana bisa nikmatin fitur-fitur produk Alsera lainnya, seperti Alsera Accounting atau yang lainnya. Nah, mungkin eh, sebelum kita akhiri sesi mini kelas kita sore hari ini, mungkin boleh dibantu untuk on cam-nya untuk bukti mini kelas kita pada sore hari ini. Oke, mungkin boleh dibantu on cam-nya. Aku tunggu sampai jam 16.10 untuk on cam-nya. Jadi mungkin teman-teman yang belum on cam boleh on cam. Kak Ade, Kak Dede, Kak Doni, Kak Fatih, dan yang lainnya mungkin boleh bantu on cam terlebih dahulu. Oke, baik. Udah pada on cam. Mungkin boleh dipasang gaya terbaiknya masing-masing. Aku hitung 3, Oke. 2, 1. Oke, terima kasih. Ada Kak Fatid, ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Oke, baik. Oke, mungkin terima kasih untuk teman-teman Olsera yang udah hadir pada mini kelas kita sore hari ini. Sampai jumpa di mini kelas kita minggu depan. Saya Dava, perwakilan dari Olsera dan teman-teman Olsera di sini. Selamat sore dan terima kasih. Terima kasih Kak Dafa. Terima kasih semuanya. Selamat sore.